Halo, saya Evi Stiliana, saya dari Binus University. Dalam program MOOC ini saya akan membawakan topik Financial Management dan kali ini dalam modul Financial Statement and Ratio Analysis, laporan keuangan dan analisa rasio. Ada beberapa learning goals yang akan kita bahas untuk modul kali ini, yaitu bagaimana kita mengerti tentang apa sih sebenarnya financial ratio, siapa yang menggunakan, bagaimana digunakannya, dan untuk apa. Kemudian bagaimana menggunakan liquidity ratio dan kegunaannya, bagaimana menghitung liquidity ratio dan kegunaannya. Kemudian kita akan mendiskusikan sedikit tentang relationship atau hubungan antara hutang, debt, dan financial leverage. Dan juga rasio yang digunakan untuk menghitung hutang atau firm's debt. Kemudian kita juga akan membahas tentang firm's profitability and its market value, jadi rasio profitability. Kemudian summarize-nya atau ringkasan dari semua, kita akan menggunakan Dupont system untuk melakukan analisa dalam complete ratio analysis. Oke. Kita mulai dulu dari yang pertama. Dalam sebuah perusahaan, tentunya aktivitas ataupun transaksi yang terjadi dalam perusahaan itu, baik profit maupun non-profit, harus dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan berdasarkan International Financial Reporting Standard itu ada 4 laporan keuangan yang merupakan key financial statement atau laporan keuangan yang mendasar dari sebuah perusahaan ataupun organisasi. Yang pertama yaitu income statement atau laba rugi. Laporan income statement atau laba rugi adalah laporan yang terdiri dari operating perusahaan, hasil dari operasi perusahaan selama periode tertentu. Rumus dari laporan keuangan ini adalah, atau income statement adalah revenue dikurangi dengan expenses atau dikurangi dengan biaya-biaya, beban-beban. Dan laporan keuangan atau income statement akan dikalkulasi, dihitung dalam bentuk bulanan, monthly biasanya. Yang kedua yaitu statement of financial position, dulu biasa disebut dengan balance sheet, di mana balance sheet atau laporan keuangan ini mengandung hitungan dasar akuntansi atau rumus dasar dari akuntansi, yaitu aset sama dengan hutang ditambah modal atau debt plus capital equity. Yang ketiga yaitu statement of retained earning, di mana retained earning merupakan laba yang ditahan. Laba yang ditahan merupakan laba dari sebuah perusahaan yang tidak diberikan atau tidak dibagi kepada para pemegang saham, tetapi ditahan untuk penambahan modal. Rumus dari laporan keuangan ini adalah retained earning awal atau laba ditahan di awal periode, ditambah dengan net income selama 1 tahun, kemudian dikurangi dengan cash dividend atau dividen yang dibayar kepada para stakeholders. Itu tadi 3 dari laporan keuangan. Dan yang keempat yang sangat mendasar yaitu statement of cash flow atau laporan cash flow, laporan arus kas. Kenapa sih sangat mendasar? Karena darah dari perusahaan itu kan uang. Jadi cash flow ini harus benar-benar dihitung supaya bisa melihat bagaimana aliran darah dari sebuah perusahaan. Apakah ini bisa melihat, kita juga bisa melihat tingkat kesehatan dari sebuah perusahaan dari laporan cash flow. Bukan berarti laporan 3 lain itu tidak penting, itu sama pentingnya dengan yang ini, tetapi ini bisa melihat tingkat likuiditas dari perusahaan tersebut. Oke, statement of cash flow atau laporan cash, laporan arus kas itu menyediakan summarize atau ringkasan dari beberapa kegiatan, yaitu yang pertama atau bagaimana sih cara mendapatkan cash flow dari sourcesnya apa saja, dari sumbernya apa saja. Yang pertama dari operational. Misalnya perusahaan itu merupakan perusahaan jasa perhotelan atau misalnya jasa
tourism. Kalau perhotelan tentu operation income yang didapat dia mendapatkan dari jumlah kamar yang merupakan diversifikasi yang merupakan juga dari kegiatan investasi. Yang ketiga yaitu dari kegiatan financing atau dari kegiatan yang membuat misalnya biasanya finance ini berhubungan dengan hutang atau hutang ke bank atau dana tambahan dari bank dengan finance leverage. Nah, kemudian kita juga mau bahas tentang ratio analysis. Sebenarnya apa sih fungsinya ratio analysis? Kita untuk melihat tingkat kesehatan perusahaan. Rasio, analisa rasio itu ada terdiri dari beberapa. Jadi kita kalau mau cek nih ini perusahaannya sehat apa enggak sih? Apa yang pertama dicek gitu. Nah, tipe dari rasio komparasi itu ada kita bisa bandingin cross sectional analysis dan benchmarking. Cross sectional analysis artinya perbandingan antara rasio perusahaan dengan rasio di perusahaan yang lain dalam industri yang sama. Jadi cross sectional analysis. Kemudian kalau benchmark itu dia melihat rasio dari perusahaan dibandingkan dengan kompetitor atau grup kompetitor. Yang tadi yang cross sectional analysis adalah komparasi atau perbandingan antara rasio perusahaan dengan rata-rata industri. Jadi misalnya perusahaan ABC bergerak di industri pakaian gitu ya, di fashion misalnya. Nah, di rata-rata industri fashion itu punya rasio berapa? Jadi dia di cross sectional analysis dibandingkan dengan rata-rata perusahaan di industri itu. Sementara kalau benchmark dia dibandingkan dengan perusahaan lain di dalam industri yang sejenis. Perusahaan ABC dibandingkan dengan perusahaan DEF dalam industri yang sama. Rasionya sama atau tidak. Itu cara membandingkan industri atau financial ratio. Nah, kita mulai dari yang pertama misalnya yang paling penting adalah liquidity ratio. Liquidity ratio ini menghitung kemampuan dari perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek, short term obligation. Bisa nggak tidak dia membayar hutang di dalam jangka pendek? Jadi apakah perusahaan itu cukup liquid? Apakah perusahaan itu bisa membayar hutang? Rumusnya nanti bisa dilihat di diagram, di slide. Ada current ratio adalah sama dengan current ratio dibagi dengan current liabilities. Kemudian yang kedua ada juga yang lebih liquid lagi yaitu the quick ratio atau asset ratio. Seberapa asam, seberapa dia bisa membayar kewajiban jangka pendeknya. Kalau tadi kan hanya current asset dibagi current liabilities, kalau ini dikurangi dengan inventory. Jadi quick ratio sama dengan current asset dikurangin inventory dibagi dengan current liabilities. Yang ketiga, activity ratio, di mana inventory turnover menjadi poin penting. Rumusnya yaitu cost of goods sold dibagi dengan inventory. Ada contoh rumusnya di diagram berikut. Kemudian average age of inventory, ini bagaimana menghitung inventory itu dalam 1 tahun. Berapa inventory, umur inventory dan inventory turnovernya. Average age of inventory sama dengan 365 dibagi dengan inventory turnover. Kemudian ada average collection, di mana berapa lama sih kita dapat mengkolek atau mengumpulkan piutang dari para pelanggan. Nah, average collection period ini juga menjadi penting karena menjadi salah satu masih rasio yang sangat aset ya, rasio aset. Nah, yang ketiga, yang berikutnya activity ratio, average payment ratio, bisa dilihat di slide apa rumusnya. Average payment period sama dengan account payable dibagi annual purchases dibagi 365 hari. Kemudian kita lihat total asset turnover, rumusnya adalah sales dibagi total asset. Dan kita masuk ke dalam debt ratio. Debt ratio kemampuan proporsi ya, kita menghitung proporsi dari total aset dan
dibagi dengan firms creditors. Jadi total asset finance by the firms creditors. Jadi dibalik tadi kalau rasio liquidity, aset dibagi liabilities, sekarang total liabilities dibagi dengan total aset. Debt equity ratio menghitung relasi antara total liabilities dan common stock equity dengan menggunakan finance the firm's total asset. Silakan lihat di slide rumusnya. Dan kita juga akan menghitung fixed payment coverage ratio, di mana rumusnya adalah earning before interest and taxes ditambah lease payment dibagi interest ditambah lease payment ditambah principal payments ditambah preferred stock dividend dikali 1/1 minus T. Silakan juga lihat di slide. Nah, profitability ratio kita menghitung gross profit margin untuk menghitung persentase dari setiap dolar dari setiap penjualan itu berapa yang akan dibayar after the firm has paid for its good. Jadi gross profitnya berapa dari sebuah perusahaan. Sales dikurangi dengan cost of goods sold atau gross profit dibagi dengan sales. Operating profit margin kita menghitung berapa sih profit yang kita dapatkan, di mana rumusnya adalah operating profit dibagi sales. Net profit margin menghitung persentase dari setiap penjualan dalam bentuk rupiah atau dolar, dan rumusnya adalah earning available for common stakeholders dibagi sales. Earning per shares adalah jumlah rupiah ataupun dolar yang didapatkan dari setiap satu outstanding shares of common stock, dari setiap saham yang kita tanam. Nah, ada juga di profitability ratio itu kita return on asset, di mana earning available for common stockholders dibagi dengan total aset. Silahkan lihat di slide, ada return on equity, menghitung bagaimana common stockholders investment in the firms. Kemudian market ratio, price earning, PE ratio, menghitung investor berapa sih yang investor mau bayar dalam setiap dolar dari keuntungan perusahaan. Jadi itu ada rumusnya, market price per share of common stock dibagi earning per share. Kemudian ada market book ratio, di mana book value per share of common stock rumusnya common stock equity dibagi numbers of shares of common stock outstanding. Nanti silakan lihat di slide apa saja yang tadi sudah kita bahas, rumus-rumus dan rasionya. Kemudian yang penting adalah summarize dari semuanya, apakah kita melihat atau penilaian kita terhadap perusahaan itu bagaimana. Dan kita biasa menggunakan DuPont system atau DuPont system of analysis, di mana kita menghitung ROA dengan rumus net profit margin dikali dengan total asset turnover. Bisa dilihat rumusnya di slide. Nah, dari DuPont system selain ROA, kita juga menghitung ROE, earning available for common stakeholders dibagi dengan common stock equity. Nah, dari gambaran tadi, ini ada slide yang lebih lengkap dan rinci, nanti bisa juga dilihat bagaimana dari awal kita menghitung rasio-rasio income statement itu apa saja, rasio-rasio dari balance sheet itu apa saja, kemudian kita kalkulasikan dapat net profit margin, total asset turnover, total liabilities and stockholders equity, kemudian common stock equity. Kita kalikan lagi jadi ROA dikali dengan FLM atau financial leverage multiplier, kita dapat return on equity. Return on equity menggambarkan total atau penilaian total dari kesehatan suatu perusahaan dengan DuPont system analysis. Nah, itu semua merupakan modul yang bicara tentang financial tools yang kita pakai saat ini untuk menilai kesehatan perusahaan dengan menggunakan financial statement analysis dan ratio analysis. Kita review lagi ya, kita apa yang sudah kita pelajari tadi, di mana pertama apa sih sebenarnya stockholders report. Kita punya 4 laporan keuangan, income statement, balance sheet, return earning, dan cash flow. Kemudian kita sudah mulai mengerti tentang financial ratio
di mana financial ratio itu kita bisa bandingkan antara perusahaan dengan perusahaan lainnya dalam satu industri, itu artinya benchmark. Kalau kita bandingkan rasio perusahaan dengan rasio industri, itu artinya cross-sectional analysis. Kemudian kita juga sudah sama-sama belajar tentang liquidity, analisa liquidity, analisa bagaimana kita juga relation antara debt dan financial leverage. Kemudian kita juga sudah menghitung firms profitability dengan melakukan penghitungan gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Nah, summary dari financial ratio itu kita menggunakan tadi Dupont analysis, di mana itu merupakan alat untuk mendiagnosa, untuk menemukan bagaimana ROE atau return on common equity dengan 3 komponen, yaitu profit on sales, efficiency of asset used, dan used of financial leverage. Jadi dalam chapter ini kita sudah belajar bagaimana kita melakukan penilaian terhadap kesehatan sebuah perusahaan melalui financial statement analysis dan menggunakan rasio. Demikian modul yang kali ini. Sampai ketemu di modul yang berikutnya. Terima kasih dan sampai ketemu.